Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebutkan perpanjangan penahanan dilakukan dari tanggal 22 Agustus 2023 hingga 30 September 2023. Pada kasus lain yang menjerat Panji Gumilang, yakni kasus TPPU, polisi telah memeriksa 3 orang saksi, yakni bendahara yayasan dan 1 anggota pembina yayasan. Masuk duluan. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri telah memeriksa terhadap 3 orang sebagai bendahara dari Madrasah Al Zaitun, yaitu Saudara SM, Saudara M, dan Saudara NH. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri memeriksa 3 saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU Panji Gumilang pada 23 Agustus kemarin. Ketiga saksi merupakan bendahara Pondok Pesantren Al Zaitun. Hal ini dikatakan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan di Barreskrim Polri. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang pihak bendahara Madrasah Al Zaitun, yaitu SM, M, dan NH. Selain itu, penyidik juga turut memintai keterangan saksi AH selaku anggota pembina Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI. Namun Barreskrim Polri belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan keempat saksi karena pemeriksaan masih terus dilakukan dalam tahap penyidikan. Setelah rampung, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Kasus TPPU-nya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Barreskrim Polri telah memeriksa terhadap 3 orang sebagai bendahara dari Madrasah Al Zaitun, yaitu Saudara SM, Saudara M, dan Saudara NH. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang sebagai anggota pembina yayasan, yaitu Saudara AH. Pemeriksaan ini telah dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2023, berarti kemarin ya? Iya, dugaan keras tindak pidana pencucian uangnya sangat keras ini ya, karena tindak pidana pencucian uang itu kan kata kuncinya adalah mencurigakan ya, ada terutama rekening yang transaksi unusual, mencurigakan, suspicious transaction, dan di sini malah ada lagi yaitu bahwa ada seseorang atau beberapa orang memiliki rekening lebih dari 256 waktu itu ya disampaikan gitu ya. Nah itu kan sangat-sangat tidak biasa. Jadi sebetulnya ya, tapi emang ini agak aneh ya. Biasanya kan mereka tuh paling-paling 6 rekening, 7 rekening gitu ya. Ini banyak sekali. Anehnya banknya kok nggak curiga itu. Aneh sekali ini. Jadi bank itu jangan terpatok juga bahwa yang namanya mencurigakan itu hanya misalnya transaksi yang dipecah-pecah, kemudian transaksi masuk dan keluar gitu ya, dan jumlahnya tidak sesuai dengan profil. Nah sekarang ternyata ada modus seperti ini. Nah ini kok sampai tidak curiga ya, jangan hanya menanyakan bahwa apakah ada larangan seseorang mempunyai rekening banyak gitu. Ya bukan masalah itu kan, itu justru harus men-trigger bank untuk curiga gitu, mencurigakan, dan bank itu lapor kepada PPATK sehingga tidak terjadi sampai sekian triliun ini, dan sekarang kan menimbulkan masalah besar kan, apalagi ini berkaitan dengan pondok pesantren, dunia pendidikan, dan kemudian banyak aset dan kemudian ini kita sampai pada ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Sementara tindak pidana pencucian uang itu memerlukan tindak pidana asal gitu ya. Dan memang kali ini berbeda ya. Artinya apa yang berbedanya? Berbedanya gini, biasanya itu kan kalau ada korupsi, cari dong tindak pidana pencucian uangnya, ini korupsi uangnya kemana kan gitu ya. Tidak. Nah ini memang ini tonggak bersejarahnya rezim anti pencucian uang memang di sini adalah ketika kita tidak tahu ada tindak pidana asal apa, tetapi tindak pidana asal itu terungkap ketika ada hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan TPPU. Jadi ada indikator TPPU, yaitu ya dikatakan bahwa menguap tindak pidana asal ini bukan dari undang-undang tindak pidana asalnya, misalnya dana bos itu berarti kan korupsi ya kalau tidak benar. Jadi misalnya dalam hal dana bos menguap, apakah dana bos ini dikorupsi apa tidak kita nggak tahu tadinya kan, tapi akan terkuat ketika kita justru dugaannya dari TPPU, dugaan TPPU nanti menurun langsung naik ke belakang.
Rabu besok polisi gelar perkara TPPU Panji Gumilang. Banyak aset dialihkan menghindari penyitaan penyidik. Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU oleh saudara PG. Hingga saat ini Polri telah melaksanakan wawancara kepada 21 saksi dari 40 orang saksi yang diundang. Di antaranya 16 orang saksi dari pihak sebagai pengirim dana dan 5 orang dari pihak yayasan. Selain itu Polri melaksanakan pendalaman dengan ahli yayasan, ahli tindak pidana, dan ahli terkait TPPU dari PPATK dan mengirimkan undangan gelar kepada pihak internal dan eksternal Polri. Selanjutnya melaksanakan wawancara terhadap 2 orang pengurus YPI yang dilaksanakan pada hari ini. Jadi kalau orang melakukan suatu perbuatan yang unusual, yang aneh dan merepotkan kan, dan banknya juga diam saja dan oke saja, ya ini jadi lama. Nah, saya juga menghimbau karena banyak sekali kasus-kasus TPPU memang melalui transaksi melalui bank, dan bank itu ada aturan-aturan bank bagaimana bank itu peka bahwa ini ada transaksi mencurigakan, ini ada rekening seseorang, orang buka rekening masuk keluar, misalnya penipuan online, tapi tidak pernah bank itu lapor kepada PPATK. Baru terungkap ketika sudah jadi kasus diributkan di media, baru banknya. Kenapa? Karena bank itu sendiri kalau tidak melakukan kewajiban banknya, tidak lapor, ancaman dendanya hanya 250 juta, ya nggak apa-apa dibandingkan yang masuk misalnya 515 triliun. Nah, ini harus dipikirkan kembali karena tidak ada pemidanaan terhadap korporasi bank itu. Tahun itu, waktu itu. Setelah dapat nih 5 miliar gitu ya terkumpul, mana Pak setelah itu? Apa iya langsung ketemu dan diberikan oleh kepemimpinan, imam, presiden, Panji Gumilang gitu pada saat itu apa? Tidak, kita lewat jasa perbankan. Tapi rekeningnya adalah rekening Abu Ma'arik waktu itu. Abu Ma'arik itu ya Samsul Alam, ya Abu Toto, ya Panji Gumilang. Itu orangnya sama-sama. Tapi pernah menjalin komunikasi secara langsung? Kalau komunikasi langsung, kita ya acara-acara tertentu ketika kita diundang ke Mahat Al-Zaitun. Itu berarti langsung Pak Panjinya yang memberikan pembekalan secara langsung. Apa yang diberikan pada saat itu? Biasanya penguatan akidah, dan dia menyampaikan program-program yang membuat kami optimis gitulah. Misalnya kita sudah memiliki sekian ratus hektar ya untuk kegiatan ini, termasuk rencana pendirian Al-Zaitun waktu itu.